tidak nyambung, maka jual beli seperti ini hukumnya haram. Pernah nemuin nggak Bapak Ibu di luar sana yang dua macam seperti ini? Nah, jadi dia melebih-lebihkan barang dagangannya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan faktanya. Ya, tidak sesuai dengan faktanya. Beli rumah ini bebas banjir. Pas soalnya banjirnya baik bebas gitu ya, di mana-mana ada banjir ya, bebas gitu. Ya, nah jadi hukumnya haram. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله Berkata kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada Pak Ustadz yang sudah hadir pada siang sore hari ini. Terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sore hari ini. Insya Allah beberapa jam ke depan kita kembali mengkaji mengenai bab buyu di kitab Bulughul Maram. Mohon disiapkan tulisannya dan juga disiapkan Al-Qur'annya. Jika saya mengingatkan, jika Ustadz sedang bicara, mohon mic-nya ditutup. Dan jika sudah diizinkan untuk bicara, silakan mic-nya dibuka kembali. Mohon tidak merekam kajian ini tanpa izin dan menyebarluaskannya tanpa izin. Baik, tanpa membuang waktu lagi, kami persilakan kepada Pak Ustadz untuk memulai kajian. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama kita rasakan syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali berkumpul dalam rangka thalabul ilmi, dan mudah-mudahan kumpulnya kita ini bila dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala di Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada saudara kita, contoh terbaik umat manusia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kepada kita sebagai umatnya yang istiqomah menegakkan ajaran yang baik. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai masih bab buyu ya, kita Bulughul Maram masih di bab buyu. Nomor hadisnya kemarin kalau nggak salah berapa itu? 823 ya. Iya ya. Sekarang 84. Wa anhu dari mana? Masih dari Umar ya. Umar ya. Ya, masih dari Ibnu Umar. Wa anhu, dan masih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qala telah berkata, Mohon maaf. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najisi. Ditentang dijual, Rasul telah melarang jual beli najasi. Muttafaqun alaihi, hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Bukhari nomor hadis 2142, Muslim nomor hadis 1516. Apa itu najasi?
Ya, silakan yang tahu dulu dah. Apa Bapak Ibu? Apa itu jual beli najasi? Kenapa Rasul sampai melarangnya? Haram hukumnya. Ada tahu Bapak Ibu? Mungkin di luar sana pernah dengar? Ini kecap nomor 1 gitu kayak iklan. Ya, Ini ya. kita ngomong. Iya, cara nomor 2. Ya. Ya, apa tuh Pak? Definisi apa tuh? Intinya itu melebih-lebih. Melebih-lebihkan barang dagangan. Pertama, Ya. betul. Yang kedua, ada apa lagi? Ya. Atau bisa penawar lebih tinggi. Ya, contoh saya jual barang. Saya suruh Pak Irfansa untuk nawar barang saya. Ya, di tempat umum gitu ya, di pasar gitu kan. Nawarnya dengan harga tinggi agar orang-orang yang mau ingin membeli barang saya yang saya jual tidak merasa keberatan. Ya, ternyata ada yang nawar lebih tinggi. Ya, yaitu padahal temannya sendiri. Ini termasuk najasi, padahal harga setinggi itu dengan kualitas seperti itu gitu kan, tidak nyambung gitu ya, tidak nyambung. Maka jual beli seperti ini hukumnya haram. Pernah nemuin nggak Bapak Ibu di luar sana yang dua macam seperti ini? Najasi, dia melebih-lebihkan barang dagangannya terlalu berlebihan, tidak sesuai dengan faktanya. Ya, tidak sesuai dengan faktanya. Beli rumah ini bebas banjir. Pas soalnya banjirnya bebas gitu ya, di mana-mana ada banjir ya, bebas gitu. Ya, najasi hukumnya haram. Silakan bagi yang mau tanyakan Bapak Ibu. Jelas? Kalau kita lanjut. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, dan dari Jabir semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang anil muhaqala ya, anil muhaqala wal muzabana wal muhabar wa nis sunnaya ya, lebih bersyarat illa kecuali antulam, kecuali sudah diketahui, kecuali juga diketahui. Rawahul khamsah, dikeluarkan oleh Imam yang 5, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah, illa kecuali Ibnu Majah, berarti cuma 4. Ibnu Majah tidak ikut meriwayatkan. Wa sahahahu Tirmizi, dan hadis itu disahkan oleh Tirmizi. Baik. Tadi ada beberapa larangan. Yang pertama adalah muhaqalah. Apa tuh muhaqalah? Ada yang tahu Bapak Ibu? Muhaqalah. Ya, muhaqalah itu ada banyak jenisnya. Muhaqalah ada yang membeli barang, membeli pohon, membeli buah langsung di pohonnya. Ya, membuat apa? Beli apel, beli jeruk, bukan beli apa? Langsung di atas pohon. Itu muhaqalah. Ya, masih muhaqalah juga bisa juga menjual kurma atau menjual anggur atau apa saja, buah-buah apel atau apa ya, di pohon yang sudah kering dicampur dengan yang masih basah, tapi dalam satu takaran, satu plastik ya, mencampur yang kering dengan yang basah ya, kurma kering dengan kurma basah dicampur jadi satu dalam satu timbangan. Anggur kering dengan anggur basah ditimbang jadi satu timbangan. Gitu. Ya, atau beli contohnya buah apel atau buah jeruk lah ya, dijual. Buah apel, buah jeruk dijual dengan cara kita kan apel sama jeruk itu kan besaran buahnya. Tiap buah itu kan relatif ya, beda besar kecilnya kan kita tidak jauh signifikan ya segalanya. Ya, tidak signifikan besar kecilnya. Ini pakai syarat. Ini kalau saya jual 1 kilo 10.000, tapi tidak masuk yang besar ya. Buah jeruk yang besar, buah apel yang besar. Mereka itu bingung milihnya yang besar itu yang mana. Gitu. Yang besar itu yang mana? Itu termasuk jual beli bersyarat juga. Jual beli muhaqalah gitu ya. Yang tidak diketahui bahwa besar kecil yang sama. Atau juga bisa jadi tidak diketahui ukurannya. Ukurannya masih samar, berapa kilo, berapa dicampur. Juga kita bisa dicampur.
menjual sesuatu yang tidak diketahui ukurannya. Jadi itu betul-betul penjualan mukakola. Kalau muzabana, ya, muzabana sebalik kalau muzabana beda ya. Kalau muzabana itu apa namanya saling berebut, saling bertengkar, saling dorong untuk mendapatkan hak belinya. Ini jatah saya, ini beli saya. Jadi, mereka saling bertengkar, saling berebut untuk mendapatkan hak beli. Itu muzabana. Itu muzabana. Dua dulu dah. Silakan kalau mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau Ada? Ustaz, kalau jual beli biji-biji yang masih di pohonnya itu tadi, buah-buahan, sama-sama ridho, itu gimana Ustaz? Iya, sama-sama itu dalam hal gimana? Jadi gini Pak, tujuannya pelarangan ini sama seperti bilang kemarin yang saya jelas kemarin ya, Pak Minggu kemarin. Zina itu kan, yang WTS dulu, kalau ada kita cuma sila sama laki-laki itu bilang, sama-sama ridho nggak? Sama-sama ridho ya? Apa jadi halal kan nggak ya? Tidak jadi halal kan gitu kan? Nah, apa namanya? Walaupun ridho tapi ada syariat yang mengatur. Gitu. Nah, Rasul melarang itu jangan jual beli jual biji-bijian atau buah-buahan dari pohon. Ya, atau mencampur yang besar dengan yang kering. Kenapa? Potensi kerugiannya besar. Potensi kerugiannya nggak tahu siapa yang itu, siapa yang rugi gitu. Nggak tahu. Pengennya tuh Rasul pengen itu tunjukkan citra Islam tuh yang benar gitu. Kalau pengen beli di pohon, turunkan dulu di pohon, timbang ada berapa kilo, berapa atas 1 kilo berapa, transaksi itu yang dibolehkan. Kurma basah, kurma kering, misalkan yang kualitas nomor grade A, grade B dipisahkan, jangan dicampur. Ya, supaya tidak terjadi tadi kekurangan tadi ya, kezaliman ya. Ini walaupun ridho, tapi kalau melanggar syariat tetap tidak menjadi halal. Itu Pak Irfan saya. Ya. Ada lagi ya? Ya ini karena sangat umum nih, sepengetahuan saya kayak di Indramayu itu kalau sudah musim mangga ya modelnya kebanyakan seperti ini nih. Iya. Borongan udah satu pohon berapa gitu. Iya, peluangnya kan cuma dua ya, yang penjual yang rugi atau penjual yang untung ya. Iya. Tapi kalau yang pertama itu sih mereka gitu. Iya, sama-sama itu. Yang penting pohon saya nggak kejual, kebayar gitu kan, setelah berapa gitu kan kebayar. Tapi biasanya mereka tuh udah ada harga minim ya. Dia tahu lah, bisa menaksir ya. Dia bisa menaksir. Nah, kebiasaan nih pohon ini kalau tumbuh sekian nih panennya. Maka saya jual sekian. Dia udah menaksir Pak. Biasanya gitu. Tapi itulah larangan Rasul seperti itu gitu ya. Larangan Rasul seperti itu agar ditaati supaya memang terkesan apa ya? Terkesan memang dua kali kerja lah lipat gitu kan, tapi itulah Islam supaya tidak terjadi kezaliman sebenarnya. Contoh jual beli berserikat, pinjam modal. Islam mengajarkan untuk apa? Ditulis. Ya ditulis sama kewajiban apa, saya kewajiban apa, haknya bagaimana, ditulis supaya tidak walaupun nggak apa-apa, karena al-aslu fil amr lil irsad, asal dari perintah bukan wajib tapi membimbing. Nggak ditulis nggak apa-apa, orang pinjam uang ditulis, nggak ditulis nggak apa-apa. Cuma semakin dikasih kelonggaran, semakin peluang terjadi kecurangan, kezaliman terbuka lebar. Tujuannya ke situ Pak Irfan. Jelas saya kira-kira Bapak Ibu. Ya, kalau kita jual beli sapi itu taksiran itu gimana? Kan taksir ini sama ekor gitu. Pokoknya taksir aja sama si pembeli gitu. Iya, kalau itu kan jelas 1 ekor ya, bukan berat ya. Kalau yang memang berat, kalau yang lebih adil memang berat gitu. Yang lebih adil. Iya. Biasanya kan petani lagi. Peternak ya. Peternak kan sudah hafal ya. Dengan kadang-kadang peternak kalau nggak dihafal, dari belajar udah tahu sih berarti sekian. Ya berarti sekian, maka pasaran sekian. Saya pernah jadi di tukang akikah kambing, saya lama di akikah kambing gitu kan. Maka orang saya udah bedain harga kambing yang 500.000 masih 500.000 dulu ya, harga kambing. Saya yang misalnya sendiri Pak. Ini 500 nih, ini sekitar.
gampang misalnya sendiri, tanpa harus nimbang-nimbang ngangkat-ngangkat. Dulu iya saya Pak, dulu saya gitu dulu. Oh sekian berarti ini, oh ini 200 nih, ini sejuta. Dulu saya begitu. Tapi lama-lama udah hafal. Ah 500, ini sejuta. Oh itu kita nih, udah terpisah dengan sendirinya. Udah apa? Karena kebiasaan ya, karena kebiasaan. Nah jadi pedagang itu kalau sapi udah kelihatan. Kalau di pohon kan kita nggak bisa kelihatan Pak. Kalau nggak diturunin ya. Dikira matang loh, memang mentah gitu kan. Turunin dulu gitu maksudnya. Beda ya Pak air basah ya, kelihatan ya. Ya. Ada lagi ya, silakan. Kalau kita lanjut. Ustaz mau tanya. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, kalau yang tadi yang meninggikan harga najazi itu Ustaz. Ya, najasi. Ada orang itu Ustaz ngajarin kalau menjual rumah misalnya gitu ya Ustaz ya. Misalnya taksiran harga rumah itu tuh misalnya 1M gitu ya, 1M. Terus dia bilang kalau kamu mau jualnya 1M, kamu jangan bilang 1M, kamu bilangnya 1/4 M gitu loh. Jadi ada ruang untuk dia menawar. Orang itu kadang-kadang kalau mau beli itu nggak enak kalau nggak nawar, dia bilang gitu. Kalau kita kasih 1M nanti dia nawar 800 gitu ya. Jadi terus padahal kita tuh sebetulnya maunya harga pas aja gitu, sesuai dengan harga pasar lah. Nah itu nggak boleh ya Ustaz kayak gitu. Ya, jadi ini sebab kembali kepada pengalamannya. Tidak mesti sebenarnya harus menaikkan harga jual. Ini kan sebenarnya permainan orang properti ya. Iya makanya. Apa namanya? Kalau sebab makanya karena melihat kelemahan si penjual yang lagi uang. Iya. Bahkan dia bisa menurunkan harga walaupun ibu katakan udah bersekutu 1M. Ada yang menyarankan kalau mau jual 1M harga dinaikin dulu agar mentok-mentok 1M. Iya. Kan gitu ya. Bahkan itu bisa turun dengan teknik orang-orang para pemain nakal properti bisa turun loh harga segitu. Walaupun 1 miliar contoh. Ini apa namanya? Harga itu 1 miliar. Maka saya katakan pemain properti yang nakal tersebut. Saya akan kirim 10-20 orang-orang saya untuk nelpon ibu. Kalau dengan Bu Reni ya, suruh nawar Bu. Saya ada setting nawarnya di bawah 1 miliar Bu, 800, 500, 600. Ya. 20 orang yang nawar telepon itu semua tuh. Ya. Harganya nggak di bawah 1M. Kira-kira ibu berpikir nggak? Berpikirnya maksudnya? Jangan-jangan harga saya kemahalan. Pikir gitu nggak? Karena 20 orang yang nelpon ibu. Kalau saya sih dulu pernah kerja, saya kerja di negara gitu ya, jadi saya tahu bagaimana menaksir harga rumah gitu loh. Tapi udah tahu, ini kan bebas yang umum kan gitu kan, yang umum kan. Nah kalau yang umum itu kan ya kalau sekarang itu juga bisa tahu juga, bisa lihat di internet juga sih Pak, harga pasar itu kadang-kadang ya kita bisa gitu. Iya, itu kan secara kasus mengganggu psikologis si penjual kan. Ya, yang dikirim kok nawar di bawah harga semua ya. Iya. Walaupun dia udah tahu harga pasar, itu jangan harga pasar salah. Ya kan, dia nawar orang salah kurang semua gitu kan. Itu namanya teror orang pemain nakal di properti. Nah, hindari maksudnya kalau kita kalau paham konsep rezeki gitu kan, kalau kita mau jual 1 miliar, jual apa adanya 1 miliar, nggak usah tambah, nggak usah kurang, biasa aja. Ya kalau memang rezekinya pasti datang. Mau dikemas sebagaimanapun, kalau bukan rezeki mana bakal dapat. Iya. Kapak dosanya iya, ya dosa memang iya. Kalau Bapak memahami konsep pasti. Atau jangan malah cuma kita nggak kejual, dapat sedikit dari yang lain, gitu ya. Iya. Allah, gitu ya. Semuanya nggak ada yang tahu. Jadi yang dilarang Rasul berusaha sekuat mungkin kita jauhi gitu. Yang diperintahkan sebisa mungkin kita kerjakan. Itu intinya sih Bu. Iya. Jelas ya. Baik, ada lagi? Kasih. Kalau kayak yang tadi Pak, nggak boleh juga. Seperti yang Ustaz ceritakan tadi itu, yang ada 20 orang nawar di bawah. Iya.
Nggak boleh ya? Ini prinsip Cina, Pak. Saya kan dulu belum paham banget orang properti Cina begitu mainannya. Iya. Oh, kayak apa tuh, era properti kayak apa LG Hawker gitu. Nah, rata-rata begitu permainannya. Mereka sewa-sewa orang-orang mereka juga karena kan akhirnya banyak. Saya mau harga ini, saya mau rumah ini, maunya harganya sekian. Kan gitu. Akhirnya dikirim terus mengganggu kejiwaan mental si penjual kan. Akhirnya datanglah seolah-olah jadi kelompok pahlawan kesiangan gitu ya saya. Itu Pak, saya tawar gimana? Saya nawar lebih tinggi daripada mereka gitu. Kira-kira dia milih saya nggak? Gitu kan? Nah, itu cara yang lain. Ada orang yang jual tanah, dia kan para properti kan borong-borong ya, borong tanah, bangun. Ada satu keluarga, satu kakak yang nggak mau dijual rumahnya, ada begitu kan? Dia bersikukoh, dia bertahan, nggak mau jual rumahnya, nggak mau dijual. Ada begitu Pak? Ada. Nah, bertahan, walaupun jangan pada ngejual itu tinggal sendirian dia doang. Ya betul. Bubuk derita namanya Pak. Akhirnya gimana cara? Ya caranya luar biasa, banyak ditawar lebih tinggi, lebih paling mahal. Dia nggak mau jual. Kalau nggak mau jual gimana? Teror Pak. Terornya bukan dengan cara kirim 20 orang tadi, enggak. Di teror cara bangun rumahnya di teror Pak. Jadi kalau biasalah di satu lahan gitu kan, di rumah gitu kan, itu ya rumah ini lahan. Nanti kan sama dia dibangun di keruk Pak, di keruk habisin, jadi tinggal sendirian di sini. Dihabisin sama dia. Tinggal sholat dia tinggal bangunan yang berdiri yang ngeri dia kalau bertahan lama-lama di situ. Iya betul. Akan dibangun sama dia. Iya betul. Akhirnya mau nggak mau kan dia lepas tanahnya gitu. Iya betul. Sekitarnya dibangun, seolah-olah dia membahayakan dirinya. Dan memang Cina luar biasa jahat ya. Itu makanya kalau jangan sampai dijual ya. Lebih baik kembali ke dasar, kembali ke awal, kita jual bercocok tanam kembali. Jangan jadikan gedung-gedung berpindah. Supaya kita makmur lagi nih. Ada lagi Bapak Ibu? Terlanjut ya. Wal muhabaroh. Apa muhabaroh? Kalau muhabaroh tuh ini boleh ya. Saya punya tanah, saya punya lahan, digarap bersama sama Bu Reni nih. Bu Reni punya dana, Pak Pasien punya dana, menggarap bareng. Saya hanya modal tanah. Saya hanya modal kebun gitu lah, digarap tanah. Pak, ini saya punya tanah nih Pak, Bu, saya punya tanah. Yuk kerjasama yuk. Ya saya modal tanahnya, itu modal yang lain. Itu namanya apa? Muhabaroh, itu boleh ya. Itu boleh. Nah, kesepakatannya adalah dibagi hasilnya. Nah, berapa pemilik lahan, berapa pemilik modal, berapa si pengelola nanti dibagi gitu kan. Kesepakatan boleh kalau itu. Kalau muhabaroh boleh. Walaupun nanti bisa melarangnya pelarangan haram, itu larangan makruh ya. Kalau bisa jangan berserikat. Kalau bisa garap sendiri gitu kan. Karena sebaik-baik usaha adalah dengan tangan sendiri. Larangan ini larangan makruh, bisa larangan haram. Baik, ada yang bertanya Bapak Ibu? Muhabaroh. Baik, terakhir dalam hadis ini ya. Anis sunnah. Sunnah itu jual beli pakai syarat ya. Jual beli pakai syarat. Jadi kalau mau beli mau beli begini syaratnya begini. Ya, jual beli bersyarat ya pokoknya namanya jual beli sunnah ya. Jual beli bersyarat ada yang dibolehkan, ada yang dilarang. Kalau kemarin yang kita bahas, Rasul membeli kuda ya, kuda sahabat Jabir, lalu syaratnya saya akan memberikan bila saya sudah sampai di rumah. Nah, itu syarat dibolehkan. Tapi ada syarat-syarat yang dilarangkan, bahkan kalau syaratnya terjadi kecurangan. Satu kasus punya saya mau jamaah, Bu Juli kenal Bu Nila ya, dengan Pak Hakim ya. Pak Hakim itu punya villa di Bogor. Kemarin telepon saya ya dengan tengah mak gitu ya. Lah, cuma transaksi saya nggak tahu, dengan saya tahu. Kenapa Bu pelan-pelan disipat dulu saya bilang ya kenapa?
Ini Pak, kan villa saya sudah ada yang mau beli. Sudah ada yang mau beli dengan harga 3 miliar. Sudah ada yang beli harga 3 miliar. Cuman dibayar bertahap karena yang beli saya kenal orang. Nggak boleh begitu, Bu. Cara paling jangan dipotong dulu paling gitu kan. Ya saya mau kasih tahu, jangan jual beli nggak pandang siapa yang kenal, pernah kenal gitu kan, harus profesional gitu ya. Jadi gimana akadnya? Akadnya dia bayar tanda jadi 50 juta sebulan, ya bulannya. Tertulis lalu tibalah udah masuk duit kurang lebih 190 juta, 150 juta, 190 juta ya. Ini ada nggak nilainya di sini? Pak Hakim ada nggak? Nggak ada ya. Nggak ada. Ya kita langsung gitu ya, biar jadi pelajaran. Jadi dia udah uang masuk 190 juta, berarti 4 bulan dia bayar. Yang di bulan keempat kurang 10 juta gitu kan. Dan nggak bayar sampai sekarang. Kita bayar sampai sekarang. Nah, ini bagaimana Pak Ali? Sedangkan dia bilang tidak apa, akadnya gitu doang. Tertulis tapi ya apa sih ambigu gitu, nggak jelas gitu kan. Akhirnya dia kirim 2 orang, makanya mau dibikin pesantren kan, gitu kan, mengatasnamakan agama. Gitu. Dikirim 2 orang untuk menjadi penunggu lah di sana ya, ustadznya itu gurunya siapa aja gitu kan, penunggu di sana. Itu menjadi masalah. Pertanyaan saya, ini villa ini sudah milik pembeli atau apa masih milik penjual? Penjual. Yang lain? Penjual. Iya, penjual ya, penjual. Kira-kira apa hak si pembeli? Membalikan duit lagi bisa. Enggak minta kejelasan. Kenapa? Bukan hak si pembeli, kan dia uang udah masuk nih. Kalau transaksi normal belum ada haknya, Ustaz. Iya, belum ada haknya. Belum ada haknya. Nah, masih paham seperti itu. Iya. Saya pembeli baru bayar tanda jadi. Itu belum mengikat tanda jadi itu. Bahkan harusnya saya yang punya lahan bisa datang saya. Kan gitu. Seperti kita bahas kemarin masalah panjar gitu kan. Jual beli saya bilang coba bacakan isi perjanjiannya, dibacakan. Ini salah. Di situ nggak ada dia betul ada keterangan dia akan bayar 50 juta per bulan. Cuma tidak ada keterangan kapan dia mau lunasi. Kalau tidak terjadi pelunasan, apa yang harus dilakukan? Nggak tertulis di situ, makanya dia ngaret-ngaret. Pada saat ada yang sewa, boleh nggak saya yang punya villa menyewakan orang lain sewa? Boleh. Villanya. Boleh nggak? Boleh, karena belum ada ikatan. Dipotong sama 2 orang petugas sana. Sewanya ke saya Pak, bayar diambil loh sewa. Pak ini berzolim, saya bilang. Ini namanya zolim. Gitu kan. Akhirnya saya rapikan, saya bilang, Bu, Ibu sekarang tulis dalam bentuk tulisan, tulis orangnya tersebut, yang mau penjualnya, ya, Ibu kasih waktu, kasih deadline. Ibu kasih deadline, Pak, mohon maaf, pembayaran bulan ini kurang sekian. Sekarang sudah tanggal sekian. Kira-kira kapan mau dilunasi? Saya kasih waktu sampai tanggal sekian. Bila tidak ada jawaban, maka saya anggap Bapak mengundurkan diri. Kuat nggak? Kuat. Ini kuat. Tapi lagi-lagi kalau orang sudah ini malah jadi pikiran kacau gitu kan. Akhirnya saya bingung. Tahu orang kayaknya sih udah selesai kayaknya dia. Jadi seperti itu persyaratan boleh. Jual besar boleh, tapi kalau terjadi kezaliman, diusutkan kezaliman di mana itu yang haram di situ. Jelas ya Bapak Ibu? Ya, sunnah itu jual beli bersyarat. Jual beli bersyarat. Ada lagi yang mau tanya, silakan Bapak Ibu. Ada? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu berarti kasusnya hampir sama, misalnya ada orang jual rumah tapi baru dibayar separuh gitu. Tapi rumah itu dikontrakan. Jadi uang kontrakannya itu diterima sama yang pembeli. Ya itu suaranya hilang.
Maksudnya itu bagaimana Pak Ustadz? Betul begitu apa hasilnya dibagi dua atau bagaimana Pak Ustadz? Ya bagaimana akad itu? Kalau secara normal itu jelas melanggar akad Islam, akad salah. Pembeli nggak punya hak sebelum melunasi. Kalau nenek kan belum berhak kalau sebelum serah terima surat. Iya, gitu kan belum berhak, belum walaupun sudah lunas, belum beralih pindah, belum baik nama, maka masih belum berhak kalau ke Indonesia begitu ya. Gitu ya. Tapi kalau ini karena yang jual kakaknya, yang beli adiknya misalnya Ya. gitu. Itu beda lagi, itu melenceng itu pribadi kita bicara dari keluarga aja. Tapi aku bisa tegakkan, walaupun ada kakak kalau masalah apa kan nggak bisa ya. Kita terjadi percekcokan kan. Tetap hukum Islam Begitu nanti ya. Makanya saya mau akadnya dulu, akadnya bagaimana? Oh, kurang tahu juga sih saya. Kan ada begini Bapak Ibu sekalian. Nih, ini pemain properti ya, pemain properti seperti ini. Ada jual rumah di Kelapa Gading katakan. Ya, harganya dijual 3 miliar atau ruko lah atau segala macam. Ya, 3 miliar dijual. Harga pasaran katakannya berarti 5 miliar, 4 miliar, 3,5 miliar, berarti kan harga di bawah rata-rata kan di bawah pasar. Contoh saja. Dibeli, ya, ada yang beli 3 miliar. Kebanyakan nih pada saat terjadi PBJB, terjadi pengen jual beli, dia sudah bayar DP gitu kan, kebayar apa, biasa kan kita beli dengan 3 miliar, tapi lari ke bank kan, mencuri ke bank kan, pakai uang bank. Nah, kebanyakan ada juga malah pada jadi PPJB kan 3 bulan kurang lebih PPJB ya, ya betul nggak Bu? Ini mau saya kecil PPJB-nya. Kebanyakan PPJB 3 bulan itu, pada saat sudah terjadi PPJB, ini si pembeli pada belum lunas tuh, baru terjadi PPJB doang, baru ngasih DP doang, pada jadi doang gitu kan. Si pembeli sudah nakal nih, sudah menyeli calon-calonnya lagi yang di luar sana. Dia menjual dengan harga yang lebih tinggi, dia nggak dapat marginnya. Sedangkan si penjual terkungkung, nggak bisa bergerak kemana-mana dengan PPJB. Ini zalim secara Islam zalim. Secara kontrol zalim. Dia nggak bisa bergerak, sedangkan si pembeli dia bergerak bebas dari pembelinya. Dan itu apalagi ini Pak Ustadz, baru bayar separuh, untuk selanjutnya nggak bisa melunasin lagi gitu. Oh, kalau kamu sudah bayar separuh, lalu nggak bisa pelunasan, ditanya gimana sisa pelunasannya, lalu diajak berbicara gimana baiknya. Ya kalau artinya kan dia ada udah masuk uang separuh kan, ya kan. Baca itu rumah itu bagi dua kan sebenarnya kan, apa dijual lagi atau bagaimana tuh dibicarakan. Islam tuh nggak kaku gitu kan, tidak kaku. Makanya jual beli dengan cara yang Islami agar tidak tidak menyesal di belakang hari. Gitu. Karena apa? Yang jual beli tidak Islam itu enak di awal doang, tengah-tengah pasti ambruk, ya pasti ambruk. Makanya berusaha dengan cara Islam jual beli agar apa? Agar ada Allah yang meridhoi di situ. Jelas ya? Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Ada lagi silakan Bapak Ibu. Yang bicara ada Bapak Ibu, jadi kita sampai jam 5 aja ya, karena mau puasa kan biasa mau Ramadan ya. Siapin takjil ya. Iya betul, belum ada Pak yang di chat. Baik, kita lanjut ya. Berikutnya Pak, tadi udah ya, hadis 826 Muhammad kilometer 24 826. Muhadoro ya. 826 betul ya? Berapa Pak Ustaz? 826. 826. Yang bulu mahram yang tanpa terjemahan ya? Iya. Waan itu ya, sebentar. A'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim min hamzi wa naqi wa nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an anasi qala nahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal muqaddarah
wal muqadarah Wal wal ulama. Masa. amatah wal munabazah wal muzabanah rawahu Bukhari. Baik. Bukhari. Wan Anas bin Malik, dari Anas bin Malik Allah telah berkata, Naha Rasulullah SAW telah melarang Rasulullah SAW anil muhaqalah. Muhaqalah udah tebak. Sebelumnya ya, ini masuk kita bahas lagi. Kita lanjut ke muhadarah. Muhadarah itu memborong pohon-pohon yang masih ranum, masih hijau, belum matang, belum masak ya, masih muda, masih hijau, udah diborong. Ya ini namanya muhadarah, dilarang ya, hukumnya haram. Karena Pak, buah-buah itu kan belum pasti masaknya, ya belum pasti masaknya, belum pasti matangnya, belum ketahuan. Ya, kecuali sudah kuning-kuning, gitu, merah-merah gitu kan. Kalau masih hijau, belum bisa dipastikan masak, itu ada alpukat, kalau yang hijau gitu ya. Kalau alpukat memang hijau. Jadi muhadarah adalah membeli buah yang masih di pohon, yang masih hijau. Itu dilarang. Lalu, apa namanya, wal mula masa. Mula masa itu jual beli tanpa diketahui bendanya. Ya, dengan rabaan, dengan taksiran, nggak ketahuan. Contoh kalau misalnya, ini saya jual baju saya, hanya lihat uang. Ya nggak mau dipegang-pegang dulu, berapa itu banyak apa gitu kan, apakah dari apa gitu kan, bisa kelihatan oh bahannya ini berarti harganya sekian gitu kan, ya hanya melihat saja. Sekarang banyak terjadi di toko online ya, di Lazada, Tokopedia, kan kita hanya melihat gambar, barang-barang tersebut, kita nggak pernah tahu speknya seperti apa, deskripsinya seperti apa. Kadang-kadang yang dikirim apa gitu kan, nggak sesuai. Ya, sesuai itu masuk mula masa. Mula masa tanpa menyentuh, masa itu menyentuh ya, tanpa menyentuh. Terus wal muda itu jual beli dengan lemparan. Lemparan itu mana yang kena itu yang saya beli. Ya dilempar, itu saya beli. Kalau nggak kena ya enggak. Yang terkena lemparan itu yang harus dibeli. Ya. Terus lalu wal mujabana sama ya tadi yang udah kita bahas. Baik, silakan bagi yang mau ditanyakan Bapak. Berarti jual pakaian yang di toko online itu nggak boleh sekali. Bukan nggak boleh, ini larangan-larangan. Ya larang-larang, ada yang haram, ada yang makruh. Ya, kalau toko-toko itu tadi peluang terjadi kecurangan kan Bapak saya langsung gitu kan. Saya pernah kejadian satu kali istri saya beli baju yang dikirim baju udah pada robek Pak, dan kotor gitu, berlumpur lah, masih dikadusin Pak, masih dibungkus di plastik, masih dibungkus. Ini apaan gitu ya, ini apaan, dan kita nggak bisa komplain ya, mau komplain kemana gitu kan. Nah, pasti komplain nih. Tadi aku pernah beli casing HP gitu kan, beli 2 dikirimnya 1. Ya, pasti komplain apa dibilang kata penjualnya. Apakah sudah di unboxing? Apa tuh unboxing? Nggak tahu bahasa sekarang gitu kan. Unboxing apa gitu kan. Dibuka dulu Pak, dari videoin. Udah saya buka nih, saya fotoin ini. Bukan. Waktu masih tertutup, dibuka di video gitu kan. Jadi gitu kan. Kira-kira paham ya? Artinya terjadi kecurangan gimana? Saya mau nyalain siapa? Tapi kalau penjual sudah jujur, insya Allah nggak masalah ya, mau jual di Tokopedia, di kontes ya, walaupun dijual dengan gambar, yang penting penjual kan udah mendasarnya jujur gitu kan. Yang jadi masalah kan yang nggak jujur. Dan sering kejadian begini toko-toko online, ya dikirim pemesannya bagaimana, yang dikirim bagaimana. Nah, saya punya tips ya, belajar dari musola hadis ya. Kalau musola hadis itu kan mencari kamu dapat info dari mana, ya wataknya seperti apa, itu bisa dipakai juga kalau buat berbelanja ya. Saya lihat di Tokopedia, saya lihat di Lazada, kalau mau beli barang sesuatu, lihat ratingnya dulu Pak, ratingnya berapa, bintang 5, bintang 4, 4,sekian itu lihat. Setelah ada ratingnya, saya lihat komentarnya.
komentarnya ya kalau ada misalnya apa namanya satu dua orang masih wajar lah. Kalau saya bilang kalau satu dua orang komentar bintang satu gitu kan komentarnya ada satu dua orang paling banyak 5 orang, saya bilang ini mah namanya jalan ilmu hadis ya nggak fatal lah. Itu nggak fatal gitu kan. Tapi kalau bintang satu udah 20 gitu kan, udah 10 udah nggak saya beli. Ya udah lewat aja kayak karena dipilih. Jadi bisa dipakai ke situ. Supaya untuk menghindari kecurangan. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya Ustaz. Ya. Kalau yang mula masah itu saya bacanya mula masah menjual dengan hanya menyentuh itu maksudnya seperti apa Ustaz? Menyentuh meraba, Bu. Meraba, kadang nggak meraba. Ada yang meraba tapi tidak melihat barangnya. Ada yang melihat barangnya tapi tidak meraba barangnya. Ya. Yang bagus kan melihat dia, meraba juga iya. Nah kakak saya pinter tuh. Kakak saya pada saya beli baju, bilang nggak bagus ya gitu. Baru lihat juga nggak bagus. Tapi kalau saya pakai baju begini, bagus sekali. Gitu kan. Pasti pinter sekali. Ya karena dia tahu bahan itu ya. Pada saat hanya melihat saja udah tahu ini bahannya bagus, ini bahannya kurang bagus, kita tahu, gitu ya. Lagi-lagi kan pengalaman. Nah, kalau kita nggak pengalaman gimana? Dan buri-buri aja kan. Makanya karena nggak pengalaman, ya minimal baca komentar gitu. Ya Bu Reni ya. Jadi ulama satu menyentuh, meraba gitu kan. Jadi itu tanpa melihat. Itu untuk beli pakaian aja. Apa saja sebenarnya sih, apa saja. Maksudnya beli barang itu minimal kita tahu kualitas, tahu barang yang mau kita beli. Itu ya, jangan sampai kita dikibulin sama penjual. Nah kalau sekedar lemparan itu gimana lagi Ustaz? Baik, ya kita ini kan seperti mengundi ya. Banyak ini berlaku di masa-masa jahiliyah Bu. Di barang udah ada harga masing-masing, udah ditentukan harganya. Nah kan saya pada saat saya melempar kan saya nyari harga barang yang saya tuju kan. Ya, barang yang saya mau beli dengan kalau bisa harga yang murah kan. Nah saya lempar tuh. Saya ngelempar. Syukur-syukur dapat. Kalau nggak dapat ya terpaksa saya beli barang yang nggak saya suka atau beli barang yang saya suka tapi dengan harga lebih mahal. Kalau lemparan saya meleset. Jelas ya? Oh itu semacam undian gitu. Mengundi nasib. Mengundi nasib ya. Nah satu lagi tuh nggak ada keterangannya di tempat saya ini Muzabanah. Muzabanah udah tadi atas sebelumnya sudah dibahas. Oh udah. Yang yang mencampur. Oh iya sudah yang menjual buah segar bercampur dengan kering ya. Betul. Ada lagi? Bapak Ibu sama-sama. Baik, sekarang kita lanjut apa? Tolong dibaca siapa bawahnya. Ibu Aisyah Ramadan, ini banyak ini. Ini banyak ini, ada bukunya? Lagi nyusul. Ya Andini Collection, Andini Collection. Itulah enggak? Andini Yunisa, tolong dibaca. Ada? Kalau nggak ada Bu Dewi, tolong baca Bu Dewi. Ya, baik Ustaz. Wa antawusi ani bani Abashi radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqaw rubbana wa la yabi'u hadirun libadi qultu li bani Abashi ma qawluhu wa la yabi'u hadirun libadi qala la yakunu lahu simsara mutafaqun alaihi wa la tuqtu lil Bukhari. Baik. Dari Taus ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya. Qala telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah, la talqu, jangan kamu semua menghadang. Ya, kamu semua berarti kan banyak orang karena jamak ya, alif berarti jangan menghadang, bajakan.
Jangan menghadap apa yang dia rukbana. Rukbana itu rombongan ya, rombongan pedagang-pedagang, ya rombongan-rombongan dagang ya. Karena orang-orang zaman dulu kalau berdagang nggak sendirian, ya berkafilah-kafilah gitu kan, kelompok-kelompok, ya kelompok sebelum nyampe pasar dicegat, ya dijaga, dicegat. Jangan seperti itu gitu katanya. Jangan kamu hadang, jangan kamu cegat, ya para rombongan dagang, wala yabi hadir libat. Jangan juga menjual orang-orang hadir, orang-orang asli gitu kan, orang libat, orang libat itu negeri begini. Jangan menjualkan orang kota menjualkan orang-orang desa, orang mukim ya, orang-orang mukim. Jadi jangan jadi calo, jangan jadi perantara orang-orang kota buat orang-orang desa. Nanti bagaimana prakteknya ini saya jelaskan ya. Qultu li Ibnu Abbas, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ma qauluhu, apa sih maksud perkataannya ya? Apa sih maksud perkataannya? Wala yabu hadir libat, janganlah kamu jual orang-orang kota menjualkan kepada orang-orang desa. Maksudnya apa? Saat dia bertanya kepada Ibnu Abbas, qala la yakunu lahu simsaron, janganlah kamu jadi perantaranya, jadi calonnya. Nih, zaman dulu kan begitu ya. Jadi para pedagang-pedagang itu kalau mau jualan ke pasar dicegat dulu. Supaya udah kamu jangan jualan, saya aja yang jualan. Dia jual ngambil untung yang sebanyak-banyak ya, biasa preman-preman pasar gitu lah. Dia mencegat para rombongan dagang, si pedagang nggak boleh jual, dia aja mereka yang menjualkan kepada orang-orang desa yang nggak tahu harga. Karena orang desa kan orang-orang desa, orang-orang kampung, orang-orang miskin yang nggak tahu harga, maka berapapun yang ditertera di harga terkecil yang dijual, dia kan beli. Dia dikhawatir merugikan orang-orang desa tersebut. Makanya kalau mau dagang langsung aja. Ya dagang pasar, jangan menghadang orang-orang yang mau berjualan kepada orang-orang desa, orang-orang kampung. Nah, dilarang Rasulullah karena sering terjadi di masa-masa jahiliyah para preman-preman pasar yang ingin ngambil untung kalau gitu kan, padahal dia nggak punya barang gitu kan, dengan cara tadi mencegat barang-barangan orang-orang para pedagang agar mereka yang menjualkan. Itu maksudnya. Kira-kira jelas ya Bapak Ibu, atau ada yang mau ditanyakan silakan. Itu kan kayak di praktek di apartemen itu. Jadi kan penghuninya itu beli listrik itu harus ke manajemen. Betul. Ya. Itu alasannya sih lebih mahal katanya buat buat penerangan umum. Tapi kan sebetulnya kan dia yang lainnya kan ada yang buat itu kan, buat security, buat pasum itu ada gitu. Itu gimana? Ya termasuk ini. Mereka ambil itu banyak gila-gilaan ya Pak ya. Betul. Besar kan, besar banget padahal kita nggak dikasih akses tuh untuk beli keluaran gitu kan. Salah satu lagi di perumahan tadi di apartemen. Kalau di perumahan Pak, kamu dilarang bangun rumah kecuali kami yang bangun pada warga kamu. Ada begitu nggak? Di Bekasi ada marah. Ada. Jadi kita nggak boleh pakai tukang sendiri. Harus pakai tukang dari situ. Ya ini gimana? Ya nggak tahu harga kan. Diketok kan, udah gitu yang nggak berkualitas gitu kan, ya, asal-asal aja. Termasuk ini larang, nggak boleh itu karena merugikan orang banyak. Hukumnya haram. Jadi pelaku. Tapi kalau orang pelaku di apartemen malah lebih terstruktur ya Pak ya. Bahkan kita pemilik apartemen nggak bisa berkutik kan? Nggak bisa. Ini lebih kecil. Makanya tadi orang-orang kota tuh begitu Pak, orang-orang yang berdasi, orang-orang yang ngerti harga. Tapi dia bermain itu lebih ngeri dibanding orang-orang desa yang bermain gitu. Ya walaupun ya nggak boleh bermain, nggak boleh, harus jujur gitu kan. Makanya ada orang seperti tahu. Nah, masalahnya kan ini orang-orang Cina nggak baca hadis ya. Kita alasannya kan pekerjanya, security-nya, gitu segala macam kan. Lagi-lagi yang beroperasi adalah mereka orang-orang Cina
kita mah nggak bisa apa-apa. Itu Pak, itu haram hukumnya ya Pak. Terus bagi konsumen itu gimana Ustaz yang di apartemen itu? Ya bagi konsumen kita nggak bisa bersekutu kan. Ya. Jadi sesuatu yang haram tadi selama apa tadi seperti apa riba haram gitu kan. Tapi siapa selama masih bisa dihindari kita hindari, kalau nggak bisa mau diapain? Emang semua kan begitu kan prakteknya. Kita pindah apartemen juga sama ya, sama kan? Ya, tahu. Ya hampir semua. Emang kita nggak beda ya, jangan punya apartemen, beli rumah yang mengakar di tanah, ya nempel di tanah, jangan beli apartemen. Kalau apartemen nggak ada sertifikatnya kan, apa namanya nggak nempel ke tanah kan, satu tanah bisa berbanyak milik kan. Kalau misalnya rubuh bagaimana? Bakaran itu bagaimana? Ya kan? Hanya ganti bangunan doang, tanah nggak punya. Sama seperti hak guna pakai doang itu kalau apartemen. Maka saran saya, kalau punya dana, punya harta, jangan beli apartemen, beli tanah, beli tanah. Ya, nggak bisa lari Pak, kita nggak bisa bergerak, maka ya itu kalau masih kuat, ya silakan. Kalau nggak, ya jual aja apartemennya, tidak yang lain. Gitu ya. Ada lagi? Bilang waktu itu. Ya Pak Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita selesai dulu ya Pak, jam 5 ya. Ya. Silakan Pak Tony. Ya, jadi intinya mungkin yang diharapkan itu adalah monopoli ya Pak Ustaz ya. Monopoli nggak apa-apa. Apalagi kuasa gitu ya, banyak yang monopoli itu Pak. Itu praktek monopoli nggak boleh Pak ya. Itu haram. Iya. Saya kaget, saya kira itu benar. Iya. Jadi nggak boleh monopoli, dia menguasai satu ini itu apa dikuasai kan monopoli begitu kan? Ya, Itu lagi pernah rugi lagi. Rugi lagi. Iya, ini rugi lagi. Makanya kalau Islam yang megang enak tuh. Tapi juga orang nggak suka diatur dengan hukum Islam. Padahal mayoritas kan aneh. Ya, sangat aneh sekali. Baik, silakan yang lain lagi. Bapak ini masih ada lagi Pak ini? Belum Pak Ustaz. Belum, baik. Yang lain silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Bagaimana kalau ada yang jual beli tanah gitu Pak Ustadz, tapi tanahnya itu ternyata berlapis-lapis gitu Pak Ustadz. Maksudnya berlapis-lapis tuh kepemilikannya. Ya. Kan terus Misalnya gini, saya gitu ya beli tanah satu kapling gitu sama si A. Ternyata setelah saya beli ini ada lagi si B membeli di tanah saya itu juga, ternyata tanah itu akhirnya berlapis gitu Pak Ustadz. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Masya Allah ya. Kan bahasa kan bisa diusut kan di apa namanya badan BPN ya, Badan Pertanahan Nasional kan. Maka saya gitu Bu, sebelum beli tanah pasti kita dulu tanah yang kita beli adalah aman kan. Jangan buru nafsu ya. Mentang-mentang harga murah, ini dah. Ya, pada dasar gini. Bapak Ibu tahu nasi padang nggak? Nasi padang tahu nasi padang? Tahu nasi padang ya? Halo? Apa kabar makan nasi padang? Nasi padang berapa harganya Bu? Standar 17 ribu. Sekitar gitu kalau di sini. Iya. 20-an. 20 ribu, 17 itu kan kalau nasi padangnya apa sederhana ya? Kalau nggak sederhana banget tuh ya. Ya 20 ribu, 17 ribu dengan. Kalau ada jualan nasi padang 7 ribu rupiah, beli nggak? Dilihat dulu. Beli nggak? Nah itu maksud saya, ini kalau ada harga kok nggak wajar nih. Kok 7 ribu rupiah? Kalau 15 ribu masih wajar lah, masih penting ya. Kok 7 ribu rupiah? Nih, lo nggak wajar, kenapa nih? Jangan. Nah, itu begitu ya. Ini kadang-kadang orang ada jual dua, terlalu murah. Keburu nafsu membeli aja, nggak mau dikit dulu. Kan timbul pertanyaan kenapa dijual rumah sama murah itu, kan gitu. Jangan tanya si penjualnya. Kalau ini penjualnya pasti dia akan berkelit dengan seribu jurusnya. Ya, minta fotokopiannya atau apalah ya. Nah, ke BPN cari, bener gak nih rumah ini? Tehnya itu juga Pak Ustadz sertif. Ya. Kenapa? Iya, kayak tanah itu Pak Ustadz biasanya sertifikatnya juga double gitu Pak Ustadz. Sertifikatnya bahkan double gitu. Kenapa bisa sertifikat ganda, sertifikat ganda double itu pun sebenarnya asal satu, kan ada sejarahnya. BPN tahu itu kan dari tanah adat, ya kan tanah apa gitu kan, kelihatan ada sejarahnya. Maka kalau udah kebeli gimana ya salah sendiri, nggak teliti kan. Iya, Nggak teliti. Zaman sekarang banyak
Iya, yang asli itu dipalsuin kok. Ya, yang asli bisa dipalsuin, makanya hati-hatilah, hati-hati ya. Iya. Saya nggak mau sih, nggak mau diatur dengan kami. Jadi begini kacau gitu. Padahal negara udah merdeka berapa tahun gitu kan. Silakan yang lain Bapak Ibu. Silakan Pak Ustadz. Samaannya itu seperti yang dibilang Bu Eka Putri itu kan ya transaksinya melalui notaris saja gitu. Sama, Cakep. suruh notaris yang ngecek Aman. semuanya. Kalau kata notaris aman ya udah baru beli gitu. Betul. Keluar duit sedikit nggak apa-apa lah ya. Lebih tidak Dia aman. punya ilmu kan? kan, notaris punya ilmu, kita nggak punya ilmu ya udah serahkan aja ke dia gitu. Betul. Ya itu apa syarat yang bagus ya. Brilian. Ada lagi sejarah nggak Bapak Ibu? Jadi serahkan pada yang paham ya, pada yang mengerti. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup ya? 4 menit lagi. Ya, satu lagi. 1-2 pertanyaan lagi dah. Kalau nggak ada tutup. Besok mungkin. Jauh. Ya besok bisa. Besok apa Pak? Ya besok pagi kan masih ada kajian. Oh iya. Masih apa nama bahas ini sebenarnya nanti kapan ya? Tadi pada saat bonusnya aja ya, apa yang akhir bulan itu ya. Ahad aja mau. Ya. Saya mau bahas surat Al-Isra, temanya naik level, gitu ya. So, naik level, mumpung di kesempatan Ramadan gitu ya. Gitu. Mudah-mudahan ada kesempatan bisa kesehatan. Ya. Baik, kita nanti. Baik. Terima kasih Pak Ustadz atas materi singkat pada sore hari ini. لا إله